para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat dan bahagia sejahtera. Nah, kita sekarang ada di episode 4 dari diskusi mengenai statistik dasar. Statistik untuk para pemula yang baru mempelajari statistik. Ini untuk mahasiswa semester 1 barangkali ini cocok nih. Dan narasumber kita adalah Profesor Ali Saukah PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono dari SMP Negeri 2 Kabupaten Ngawi. Nah, saudara jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yantos? Ya. Tetap sehat, semangat. Alhamdulillah tetap sehat, semangat. Pokoknya kita harus menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi halayak. Dan tentu saja Pak Ali, kita sudah lama libur karena enjoy life. Kita bebas libur. Ya, kita kembali dengan kita kembali dengan tema korelasi. Barang apa itu, Pak? Ayo, Pak. Ya, ini sebetulnya bukan barang sederhana, tapi kita buat menjadi sederhana saja ya, karena memang tujuannya untuk memberi penjelasan bagi para pemula gitu ya. Saya itu iseng-iseng cek di kamus Pak Yanto, ini barangkali selama hidup saya baru kali ini ngecek sebetulnya arti correlate itu apa. Dulu take it for granted. Saya itu belajar bahasa Inggris sudah lebih dari setengah abad ya. Baru kali ini ngecek kamus. Arti correlate itu sebetulnya apa? Tapi saya ini saya terkejut ini. Ternyata yang selama ini saya gunakan sebagai contoh ada di kamus ini. Ya. Kamusnya itu kamusnya itu tidak saya sebut karena nanti promosi itu. Ya nggak apa-apa. Kamus Inggris ya, bukan kamus Inggris Indonesia, tapi kamus Inggris. Itu contohnya itu tentang hubungan itu. Correlate itu salah satu contohnya itu seperti hubungan suami dan istri. Tapi hubungan dalam artian hubungan ini saya baca ya, such as husband and wife gitu ya. Yes. Hebat. Ya ini walaupun ini dasar, tapi makna yang sangat penting sekali. Selama ini banyak orang belajar tentang statistik, topiknya itu korelasi, itu tidak pernah menyangka atau tidak pernah punya perhatian sebetulnya fungsi korelasi itu apa. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesianya sebenarnya menunjukkan hubungan gitu. Seperti hubungan suami istri dalam artian yang bukan yang macam-macam ya. Jadi misalnya kalau suatu saat belum tahu bahwa Pak Yanto dan Bu Yanto itu suami istri, maka misalnya aja ingin tahu rumahnya Pak Yanto, itu nggak akan menebak-nebak, padahal dia sudah tahu rumahnya Bu Yanto gitu. Oh ya, Jadi pada waktu saya di Malang itu, di Universitas Negeri Malang itu, ada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah istri saya, yang sama-sama juga mengikuti mata kuliah saya gitu. Terus kemudian ditanya rumahnya di mana, kemudian disebut jalan. Terus kemudian loh itu dekatnya Pak Ali Saukah ya gitu. Padahal itu faktor-faktor lain. Jadi salah satu yang sangat fundamental dalam kaitannya dengan fungsi korelasi adalah bisa menebak
statistik korelasi itu lebih banyak memberikan fungsi untuk memprediksi gitu Pak Yanto. Ya, ya, Jadi ya. kalau kalau sudah tahu itu hubungan suami dan istri, maka bisa diprediksi kalau si suami itu tinggalnya di suatu tempat, maka bisa diprediksi istrinya Hmm. ada juga di situ. Tapi tidak hanya suami istri, jadi kakak kakak beradik, kemudian juga hubungan antara teman sejawat yang sama-sama kantornya, hubungan antara mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang sama. Nah, itu saya kira anu, ya kalau kalau tadi hubungannya suami dan istri, maka tebakannya tentang apa yang dilakukan oleh istri, apa kemudian bisa menggunakan dasar pengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh istri, maka kemudian bisa menebak apa yang dilakukan oleh suami itu. Termasuk Hmm. juga kalau teman kuliah, maka kemudian dia bisa, oh ini kuliah satu, berarti dia juga pergi nih. Nah, Hmm. ini Oh, ya, ya. korelasi itu fundamental. Banyak orang menghubungkannya korelasi itu dengan hubungan sebab dan akibat. Nah, itu yang keliru gitu Pak Yanto. Ya, iya betul, betul ya. Banyak skripsi Pak Ali yang sebetulnya itu analisis korelasi, tapi temanya itu seperti sebab akibat eksperimental saja. Misalnya pengaruh apa terhadap apa itu saya kira itu kok menurut saya ini kurang parsimonius ya, kurang kurang robust itu terhadap ujinya. Betul nggak itu ya? Hmm. Ya, memang istilah statistik sendiri seringkali yang lebih canggih ya dalam artian bukan pemula itu juga menjerumuskan, nah, misleading ya kalau apa ya, misleading itu menjerumus, membuat orang salah paham. Ada kata-kata misalnya direct effect, indirect effect, menggunakan kata effect itu loh. Padahal Ya, sebetulnya itu bukan berarti cause and effect relationship gitu. Jadi sekali lagi ini tentang statistik, bukan tentang desain, Pak Yanto. ya, Jadi sebetulnya apakah itu menunjukkan hubungan sebab dan akibat itu dari desainnya, bukan dari statistiknya. Nah, ini sekali lagi Pak Yanto, kita bicara yang sifatnya mendasar saja. Oleh karena itu, barangkali kita bicara mengenai hubungan antar dua variabel gitu ya Pak Yanto. ya, ya, Jadi kalau sebagai dasar apa latar belakang yang memudahkan itu memang bisa saja kita katakan bahwa pada dasarnya kita bisa mengkaji melakukan penelitian dengan menggunakan statistik untuk melihat hubungan antar variabel. Variabelnya itu bisa aja sebetulnya antar dua variabel ya. Kalau dua variabel itu istilah dalam bahasa Inggrisnya uh, bivariate relationship ya, hubungan antar dua variabel. Nah, ini mungkin kalau untuk pemula maka lebih baik fokusnya pada hubungan antar dua variabel saja, tapi yang ya. sifatnya mendasar, yang juga konsep-konsep mendasar itu juga bisa dikembangkan untuk statistik yang sifatnya lebih lebih advance, lebih tinggi dari yang mendasar. Pak Nah, Ali, boleh juga ya. Pak Ali, dan dikatakan tadi hubungan dua variabel. Memang korelasi kan memang hubungannya hanya dua variabel. Apakah ada korelasi menghubungkan banyak variabel? Kan enggak ada ya. Satu-satu kan. Ada kalau satu dengan banyak gitu. Gimana? Ada Pak Yanto. Jadi, tapi ini bukan untuk pemula ya. Jadi, pada dasarnya kalau kita ingin melihat hubungan itu kan bukan hanya hubungan dua orang, atau pasti juga ada, misalnya katakanlah dalam satu keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak, ada paman. Hmm. Jadi ada variabel yang tidak hanya dua saja yang bisa dilihat hubungan. Jadi misalnya kalau dalam statistik untuk penelitian menggunakan statistik relasi untuk mengolah data, ya, menganalisis data, maka bisa saja sebetulnya data itu diperoleh dari satu variabel atau lebih dari
satu variabel. Jadi salah satu yang akan saya sebut selain bivariate correlation, korelasi antar dua variabel, bisa juga antar lebih dari lebih dari lebih dari dua variabel, lebih dari satu Ya. variabel dengan satu variabel. Jadi kalau boleh saya sebut secara teknis itu biasanya walaupun ini bukan hubungan sebab dan akibat, itu biasa dilambangkan dengan X dan Y gitu ya. X dan Hmm. Y. Hubungan antar, nah ini memang harus hati-hati, hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Tapi begitu saya menyebut variabel bebas dan variabel terikatnya, jangan sampai kemudian itu dipahami atau disalahpahami sebagai hubungan sebab dan akibat. Tapi memang tidak bisa dihindari untuk menyebut X itu adalah variabel bebas, Y itu variabel terikatnya. Lah X ini bisa X1, X2, X3, X4 gitu Pak Yanto. Ya. Y-nya bisa saja hanya satu. Kalau boleh saya berikan contoh, kalau kemudian dalam konteks apa ya pembelajaran gitu, eh, sekali lagi kalau tadi saya kaitkan dengan belajar bahasa Inggris misalnya, maka Y-nya itu ya ya kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menggunakan bahasa Inggris sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, kemampuan ini bisa dihubung-hubungkan faktor yang yang terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris itu misalnya ada penguasaan tentang grammar, penguasaan tentang kosakata, penguasaan tentang ejaan dan seterusnya. Jadi ada Motivasi beberapa juga, Pak. Bisa juga. variabel X gitu, Pak Yanto, yang bisa dikait-kaitkan dengan variabel Y. Ini biasa disebut dengan multiple correlation, Pak Yanto. Nah, Oke. selain itu ada juga yang lain, gitu Pak Yanto. Hmm. Hmm. Jadi yang sudah saya sebut tadi, bivariate correlation itu korelasi antar dua variabel. Jadi Kalau X dengan Y. Kalau kalau multiple correlation itu X1, X2, X3, dan seterusnya dengan Y gitu ya. Variabel bebasnya beberapa, ada lebih dari satu, variabel terikatnya, misalnya kemampuan bahasa Inggris tadi, hanya satu. Tapi ada yang lain lagi Pak Yanto. ya, apa itu? Nah, Paling. itu biasa disebut dengan, ini lebih kompleks lagi, biasa disebut dengan multivariate correlation. Nah, Oke. multivariate correlation itu X-nya beberapa, Y-nya juga beberapa. Ini udah sangat advance, sangat canggih apa Ya, namanya itu secara itu statistik. itu statistik untuk dokter Wali. Yang untuk semester satu tadi Wali, korelasi apa univariate correlation itu adalah satu-satu variabel independen dengan variabel dependennya. Misalkan contohnya apa keberhasilan belajar bahasa Inggris itu bisa dikaitkan dengan grammar, bisa dikaitkan mungkin motivasi atau mungkin kebiasaan mendengarkan lagu. Itu kan hanya satu-satu. Itu kan maksudnya Wali. Ya, betul. Betul. Jadi bagi apa peneliti pemula atau misalnya katakanlah untuk mahasiswa S1 ya yang meneliti menggunakan data-data apa angka yang kemudian ingin melihat hubungan seperti yang tadi disebut Pak Yanto, maka sebaiknya ya fokus dulu pada dua variabel, satu variabel X, satu variabel Y. Lah ini tidak hanya sebetulnya sudah perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya itu juga tergantung statistik yang digunakan itu tergantung yang tadi Pak Yanto menyebut ada motivasi, ada mungkin sikap, ada mungkin persepsi, ada hal-hal lain yang tidak secara langsung terkait dengan kemampuan apa learning outcome, kemampuan akhir kalau dalam contoh tadi itu kemampuan bahasa tadi bagaimana dia apa misalnya katakanlah duduknya di kelas itu seperti apa itu bisa dihubungkan Pak Yanto. Ya, Dia ya. milih milih duduk di mana dan kemudian hasil akhir dalam kemampuan bahasa Inggris seperti apa itu bisa aja dilihat
hubungan itu Pak Yanto. Ya. Jadi artinya data yang dikumpulkan itu tidak selalu dalam bentuk angka-angka, bisa juga dalam bentuk yang bukan angka. Lah itulah maka mungkin untuk kali ini perlu di diketahui mengenai paling tidak istilah ya. Jadi kita sudah memperkenalkan ada 3 macam korelasi ya. Korelasi bivariat itu artinya 2 variabel saja. Korelasi multiple correlation itu artinya variabel X-nya itu beberapa, variabel Y-nya satu saja, tapi multivariat variabel, multivariat correlation itu variabel X-nya beberapa, variabel Y-nya berapa. Selain itu Pak Yanto tadi saya katakan tergantung dari data yang dikumpulkan, apakah datanya itu interval atau bukan interval. Nah, Ya, biasanya yang paling dipahami, dikenal itu yang biasa ditulis dalam buku-buku itu yang disebut dengan first Pearson product moment, Pak Yanto. ya, ya, ya. Itu yang paling terkenal. Korelasi yang paling dikenal itu ya Pearson product moment. Padahal itu hanya salah satu jenis statistik korelasi yang bisa digunakan. Tergantung dari data yang dikumpulkan. Begitu Pak Yanto. Ya, oke, ini sudah saatnya kita berpisah, tapi sebelum berpisah saya mengingatkan kepada para mahasiswa kalau mau menghubung-hubungkan itu tidak asal hubungan, tapi harus ada justifikasi teorinya bahwa itu masuk akal untuk dihubungkan. Kalau statistik asal dihubungkan, asal ada angka, ada proses, ya ada hasilnya, tapi hasilnya kan tidak bermakna. Gitulah. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.